Apa sih untungnya jadi pendeta? Oke. Udah miskin, nyusahin, miskin kali lagi. Sampai saya bilang gitu, jangankan untuk makan, jangankan punya uang, untuk makan aja nggak ada. Belagu, gak ada duit, aku udah nggak makan itu 1 harian, dia suruh lagi pelayanan, kan konyol. Terus kita dapat nih beras, itu namanya takar ya, 1 gelas gini. Ini mau masak, dia bilang apa coba? Mit, kasih beras itu sama ibu sebelah, dia belum makan. Ini orang belum makan, disuruh kasih ke dia suruh kasih. Nah, itu aku pandang wajah dia, aku bilang gini dalam hati, ini orang goblok atau gimana ya? Sampai ngomong gitu, dia belum makan, aku belum makan. Tapi kelihat orang susah, kasih beras kasih itu, ke orang. Mit, kasih beras itu ke dia. Aku ngeliat dia. Jadi guys, Mida ini calon ibu gembala, dan hari ini sebenarnya saya ada di gereja mereka, dan visi misi gerejanya ini, visinya adalah disciple making community, memuridkan komunitas, berdasarkan Matius 28 ayat 19 dan 20. Misinya impact dan gospel, bawa dampak dan Injil, menjadi garam dan terang berarti ya, Matius 5 ayat 13 dan 14. Anda punya calon gembala sidang. Bahagia nggak pacaran dengan atau mempunyai hubungan dengan Bapak Gembala Sidang? Karena sebentar lagi Anda akan menikah, kalau saya nggak salah dengar tahun ini. Coba gambarkan sedikit. Gimana? Are you happy? Selama perjalanannya gitu ya? Ya, bebas. Ya kalau kita nggak bahagia nggak mungkin bertahan sejauh ini. Itu dia. Keren. Kalau menurut aku bahagia itu bukan tentang siapa dia. Tapi bagaimana kita cara menaruh kebahagiaan itu. Menaruh kebahagiaan itu. Jadi kalau semisal pun kita sama artis papan atas yang kita suka, tapi kita nggak bisa menaruh kebahagiaan, sama aja kan, Pastor? Luar biasa. Jadi bukan tentang orang siapa, tapi kitanya. Terletak kembali kepada kita nih. Keren. Nah, bagaimana mengatur waktu dengan pekerjaan? Mungkin juga berapa kali dulu kerja OT juga ya. Jadi kerja udah 8 jam, OT 4 jam. Apalagi mungkin ambil beberapa part-time. Dan mengatur waktu dengan pelayanan, membantu Bapak Gembala dan teman-teman, gimana tuh? Kalau membantu sih belum bisa full banget ya, belum Pastor. Bisa full banget. Karena kan dari segi pekerjaan juga, jarak juga. Pada saat itu kan saya di Panbil, posisi gereja di Marina itu juga jarak kan. Jauh. Jadi kayak sebisa mungkin sih, tapi untuk waktunya memang sulit. Karena dari segi, kita kan juga kan manusia ya, Pastor, pasti capek, kerja 12 jam. Pulang juga kan belum tentu langsung tidur. Apalagi posisi pada saat itu saya juga ada kerjaan sampingan. Jadi tuh saya tuh paling kuat banget itu tidur cuma 4 jam kadang. Tidur cuma 4 jam? 4-3 jam. 4-3 jam. Wow. Bener-bener Wonder Woman ya. Ya, jadi waktu masa pendekatan sama Pastor. Ya, Bapak Gembala. Ya, itu kan saya posisi masuk malam. Dan itu akhir tahun. Pada saat itu kita lagi untuk cat gereja, persiapan Natal lah. Ya, itu saya kan masuk malam. Pulangnya jam 7 pagi. Nanti dari jam 7 tidur cuma sampai jam 11. Prepare mandi, siang udah dijemput sama Pak Gembala buat persiapan gereja. Nah, nanti tidurnya cuma di gereja itu aja, sejam 2 jam. Balik lagi kerja malam. Jadi benar-benar yang tidur 3-4 jam itu udah oke banget, 4 jam. Pernah cuma 2 jam. Cuma 2 jam? Ya, karena kan kerja sampingan juga. Aku juga kemarin ada sampingan kerjaan bagian skincare. Belum lagi antar itu, posisi pada saat itu nggak ada motor, harus mengandalkan ojek online. Jadi kayak benar-benar kita itu nggak bisa tidur full. Kalau saya tidak salah dengar, ini kita kembali ke cerita Anda sedikit. Anda pernah mengalami kecelakaan? Iya. Dan koran mengeluarkan berita bahwa Anda sudah meninggal? Iya, pernah. Itu kejadiannya waktu SMP ya. SMP. Tiba-tiba Anda muncul di sekolah dan orang kaget. Kok udah meninggal orang ini, kok hantu ya? Hantu ya, kok bisa? Itu kejadiannya 2014. 2014. Itu ditabrak, menabrak apa gimana? Pada saat itu sebenarnya ya,
Itu kan bawa motor tuh. Jadi sebenarnya karena saya sih berbohong terutama ya. Ini buat anak-anak ya, jangan bohong sama orang tua. Nah itu terutama. Jadi orang tua saya itu kemarin itu masuk organisasi pramuka. Nah jadi saya bilang ke orang tua, "Ma, aku kan kemarin ikut tarian sama dance, anak dance waktu di sekolah." Jadi saya bilang, "Ma, Mida latihan dance ya, tapi sampai malam. Cuman kalau nggak sempat pulang, Mida tidur di rumah teman aja." Nah, saya bawa nih nama teman saya. Saya sebut nih nama teman saya, sama di rumahnya Lia kok. Oh, kenal. Oh, oke. Awas ya, ikut ngecamp itu. Mama udah tahu sebelumnya ngecamp. Apa ngecamp? Ngecamp Paskibra, Pramuka kemarin. Ya. Camping gitu ya. Camping. Rombongan udah pergi duluan. Nah, terus saya bilang sama ketua, sama pelatih, "Bang, pinjamlah motornya, saya yang bawa." Saya bilang gitu. Nanti sampai di karena saya berangkatnya terakhir. Soalnya Mama tahu ngecamp, bilang. Saya bilang, saya juga bohong juga sama ketua. Saya bilang, saya dikasih izin, cuma saya ada pekerjaan sebentar di rumah. Saya bohong nih sama 2 orang. Sudah Mama sama ketua. Ketua juga lagi. Terus teman saya juga seperti itu. Jadi kami berdua, singkat cerita, teman saya ini agak-agak, "Kita beli minuman dulu yuk," gitu. "Bawa bir aja di sana, Mit, gimana gini-gini." Oh, bir? Iya. Wow. Yes. Oke, jadi kita beli bir sekitar 6 botol. 6 botol. Nah, jadi kan itu posisi kan kita kan ke hutan tuh, dingin. Jadi sepanjang perjalanan itu kita nggak ada bawa jaket, benar-benar nggak ada prepare. Pakai rok, ya baju pramuka. Nah, jadi teman saya bilang gini, "Mit, minumlah biar hangat badan ini." Oke. Yaudah minumlah. Aku minum. Aku itu kan tipikal gimana ya? Ya, aku pikir kayak minum air putih kan, klek-klek aja. Itu pertama kali? Enggak sih. Cuman kayak klek-klek aja udah. Rupanya udah setengah perjalanan itu di daerah yang jurang kanan kiri. Nah, kita sebenarnya itu bukan ditabrak, lebih ke arah menabrak. Jadi seperti itu. Itu kan agak... Sorry, temannya minum juga? Yes. Yang bawa motor siapa? Aku. Aku yang bawa motor, aku yang minum, teman juga minum. Karena posisi itu dingin banget. Tadi sorry, berapa botol tadi? 6? 6. Jadi nggak habis 6-6-nya, tidak. Satu botol ya. Supaya panas gitu bawa motor ya. Untuk panasin aja. Dan ternyata nggak tahu apa gimana, temen kayak ada masukin pil. Nggak tahu ya apa pilnya ya, mungkin yang nonton mungkin aku pasti tahu deh. Pil gitu. Nah jadi kayak minumannya. Jadi kayak istilahnya biar minuman itu jadi oplosan gitu, Pastor. Oplosan instan. Tapi menurut aku nggak terpengaruh dengan minuman itu. Aku masih fokus. Nah, yang anehnya itu waktu bawa motor itu, nah temanku ini agak oleng. Aku menahan dia. Terus itu kan curam agak licin. Pada saat itu nggak salah dia itu agak mendung ya. Nah, di belakang itu ternyata ada segerombolan mahasiswa atau ada pekerja di dalam itu. Mereka yang nabrak kami luan. Jadi saya yang nabrak bus di depan. Bus di depan dia melenyot, saya nabrak lagi, rupanya tahu truk ya, kalau diesel ya. Apa yang gede itu ya? Nah, jadi mau nggak mau itu saya tuh tahu rem ini rem motor ini kebetulan dia nggak ngecangkram gitu. Ini saya yang pakai helm teman. Saya nggak pakai helm. Nah, saya mikir kalau saya patah setir kanan, kalau ke kanan yang ada truk lindas kami. Kalau ke kiri kami masuk ke jurang. Jadi mau nggak mau saya rem mendadak, teman saya kecampak, saya masuk ke dalam tangki minyak itu kepalanya. Nah, jadi situlah wartawan bilang bahwa saya meninggal. Jadi karena teman saya itu setengah ini hancur, dia keseret. Berarti mungkin catatan bagi para wartawan. Iya, jangan asal. Sebelum bikin berita perlu dilihat dulu. Mungkin kadang cek dengan betul. Situ kan mungkin posisi badan saya kurus ya Pastor, jadi gampang banget masuk ke dalam truk itu. Jadi mereka kira udah penyet ini pasti meninggal kayak gitu. Dan ada di korannya ya? Iya, ada korannya. Jadi itu kan orang tua nggak tahu. Dibawa rumah sakit. Situ saya nggak sadarkan diri sampai udah hampir malam gitu. Hampir malam. Nah, situ saya kebangun nggak ada luka sedikit pun. Mereka pun heran, kok nggak ada luka lecet sedikit pun, itu nggak ada. Sedikit pun mau di mana. Cuman kemarin di dekat pelipis ini ada yang dijahit sebelah sini. Sampai sekarang kan nggak bisa hilang ya.
karena dia kena di bawah tangki minyak itu kan. Cuman itu doang. Iya. Nah itu doang. Terus pihak teman-teman pihak sekolah nelpon orang tua. Nah situ orang tua belum baca beritanya. Dan saya takut, orang tua udah mau dekat. Ini nggak tahu kenapa ya, kayak punya 9 nyawa atau gimana, dibilang aneh juga. Itu udah luka parah, saya buka oksigennya, tarik impusnya, saya takut mama datang, pasti marah. Kayak rumah sakit? Iya, itu kan di ruang UGD kan. Iya. Itu saya tarik itu buka. Terus saya pulang jalan kaki, kayak nggak ada kenapa-napa. Jalan kaki biasa aja, nyampe rumah pulang, terus kakak bilang, tapi katanya kamu itu ada acara, iya udah pulang gitu aja. Kenapa pelipismu kegores gitu aja? Ya udah, jadi aku kayak biasa tidur. Terus, nah mama pulang, dia datang ke rumah sakit. Rupanya data dokter, iya korbannya lari katanya. Jadi saya dibilang lari padahal nggak ada lari. Saya lewat aja, mungkin mereka yang nggak merhatiin. Beda lari aja ya. Iya, terus itu saya lewat kan sepatunya udah nggak ada. Enggak, mungkin maksudnya lari bukan lari gini. Cuman konteksnya kayak mereka karena hilang dari rumah sakit, kabur lah dari rumah sakit. Iya, mereka bilang kabur gitu kan. Terus saya itu pada saat itu bukan langsung main lari-lari gitu aja. Saya masih nyari sepatuku di mana. Karena sepatunya hilang di sana kan. Ya udah aku pulang pakai kaos kaki aja, jalan kaki. Jadi ya, kayak nggak terjadi apa-apa. Wartawan bilang Anda udah meninggal. Ya, jadi sampai korannya ke orang tua kan berdagang. Sampai di korannya anaknya gini-gini meninggal, tabrakan tabrakan beruntun di Parapat. 1 orang masuk ke bawah kolong truk, dinyatakan sudah meninggal. Nah, orang tua marah dong. Itu mama dari rumah sakit dibilang aku lari, terus ditelepon, rupanya aku di rumah, mama datang. Nggak kenapa-napa ya, kira nggak ada, sehat. Aku bilang. Terus mama besoknya itu aku sekolah, kayak gak terjadi apa-apa. Mereka langsung, aku sampai sekolah depan gerbang, itu kebetulan aku terlambat pula datangnya kan. Jadi pas mereka mau ekskul, biasa di sekolah ada ekskul sebelum masuk sekolah itu baris dulu. Mereka ngeliatin sampai gimana ya, terheran, hantu atau manusia kayak gitu. Mereka mikir gitu. Terus aku nanya lagi, kalian nengok hantu atau manusia? Aku tanya lagi kan, Pastor. Jadi kayak mereka bilang, bukannya meninggal ya, Mit, katanya. Mereka mau ngutip sumbangan, Pastor. Oh iya. Bayangin coba. Jadi orang tua itu, kan aku datangnya jam 7.30 ke sekolah, telat kan. Orang tua datang jam 9, dia marah-marah ke kantor kepala sekolah. Anak saya masih hidup, kenapa ini korannya meninggal gitu. Kenapa harus bikin sumbangan? Apa ini? Keluarkan dari ekstrakurikuler gitu-gitu. Orang tua pasti marah dong. Masa anaknya masih hidup begini? Saya juga nggak tahu itu. Jadi ceritanya gitu. Jadi menurut Anda, kenapa hari itu ibaratnya Anda diselamatkan lah? Gimana ya? Kemarin itu aku sebenarnya mau kecelakaan itu aku udah nggak enak firasatnya juga sih kan, Mas. Kayak mikir itu, aku sebenarnya takut bohong orangnya. Karena aku kalau berbohong itu gelagatnya pasti kelihatan. Mama selalu bilang gitu. Kami tuh kalau bohong itu gelagatnya kelihatan. Jadi hati-hati kalau mau berbohong. Sama siapapun. Dan itu sudah aku rasain kan, Pastor. Kalau mau berbohong itu kadang gitu, kadang nggak bisa ngomong, gitu kan, Pastor. Jadi kayak aku pasti antara dua sih. Kalau aku nggak kecelakaan, pasti aku ada masalah. Aku udah gitu. Terus aku langsung mikir, udahlah Tuhan, terserah kamu aja. Kalau mau mati berarti jumpa papaku. Kalau mau hidup berarti masih dikasih hidup. Aku mikir gitu malahan. Masih SMP udah mikir gitu. Itu kejadiannya SMP ya? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP minum bir, dicampur pil, dan bawa motor. Pilnya nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Intinya temannya yang taruh lah, bukan? Dan bawa motor, dan kemudian kecelakaan, dibilang meninggal, nggak pakai helm, rupanya nggak jadi meninggal. Nggak jadi. By the way, temannya hidup? Hidup juga. Dia sekarang di mana? Sekarang dia sudah di Kalimantan. Di Kalimantan. Yang guru. Berarti dia bisa dengar nih. Bisa, nanti saya kasih tahu. Soalnya dia juga kemarin masukin ke podcastnya juga. Oh ya. Iya. Oke, Mida, sebelum kita mengakhiri obrolan kita ini, menurut Anda siapa Yesus bagi Anda? Lebih ke arah kalau nggak ada dia nggak ada aku sih. Nggak ada dia nggak ada aku. Iya, lebih ke arah situ. Ke deep sekali hubungannya. Kenapa bisa menggambarkan Tuhan Yesus itu, kalau nggak ada Tuhan Yesus nggak ada Anda? Gimana bisa? Karena dia itu bukan lagi tentang dia orang tua, dia sebagai pengangkat. Memang udah
everything. Oke. Dia selalu gitu. Selalu ya. Nggak ada, pokoknya nggak ada alasan kenapa dia. Pokoknya nggak ada dia itu berarti aku nggak ada. Oke. Wow. Apakah itu juga yang mendorong Anda untuk pengen ada di gereja menjadi seorang istri ibu gembala, istri bapak gembala? Enggak. Tidak. Saya takut jadi ibu gembala. Saya takut juga punya pasangan gembala. Oh. Ya. Kenapa? Karena dari pengalaman saya kan, papa udah meninggal. Jadi gembala sidang saya itu sebagai papa kedua menurut saya. Oke. Nah, jadi dia itu merintis benar-benar merintis. Jadi kayak apa-apa itu saya bilang, saya sempat ngomong gini juga, sorry ya pastor, saya bilang gini, apa sih untungnya jadi pendeta? Oke. Udah miskin, nyusahin, miskin kali lagi, sampai saya bilang gitu. Jangankan untuk makan, jangankan punya uang, untuk makan aja nggak ada. Belagu banget lagi jadi pendeta. Aku sampai bilang gitu ke papaku itu, papa angkat. Aku bilang gitu. Dia itu cuma jawabnya senyum doang. Terus dia bilang, nanti tunggu kamu besar kamu tahu jawabannya. Nah, dia bilang gitu. Terus itu pokoknya selama saya pelayanan ngikut dia. Mida kamu kesana pelayanan, saya nggak pernah ngebantah sedikit pun. Saya tuh orangnya taat pemimpin, pastor. Saya takut, bagi saya pemimpin itu kayak orang tua. Nah jadi apapun disuruh dia, enggak aja. Iya. Kayak dia bilang pelayanan jam 12 malam, itu kan kita kan di desa kan, pastor. Kamu kesana Mit, oke. Sampai tidur di pinggir sungai dia apa, yang ngikut aja. Gak ada problem. Cuman terakhir ya, pada saat saya sebelum dibaptis nih, saya bilang gini, aku udah bisa dibaptis lah, teman-teman aku udah bisa. Kamu itu harus bersihin hati dulu, kamu masih ada dendam. Itu dia bilang. Kata gembala Bapak saya. Angkat nih, gembala ini. Oke. Saya sampai ngomong kasar sama dia. Tunggu sampai mati pun nanti nggak akan baptis saya ya. Aku bilang kayak gitu. Oh, kenapa? Iya, aku bilang gitu ke dia. Dia cuma senyum. Terakhir aku bilang kayak gini. Aku pernah di titik marah itu karena aku sekolah gak ada duit, aku udah nggak makan itu 1 harian. Dia suruh lagi pelayanan, kan konyol. Terus kita dapat nih beras. Itu namanya takar ya. 1 gelas gini. Ini mau masak, dia bilang apa coba? Mit, kasih beras itu sama ibu sebelah, dia belum makan. Ini orang belum makan. Disuruh kasih ke orang. Dia suruh kasih. Nah, itu aku pandang wajah dia, aku bilang gini dalam hati, ini orang goblok atau gimana ya? Sampai ngomong gitu, dia belum makan, aku belum makan. Tapi kelihat orang susah, kasih beras itu, Mit kasih beras itu ke dia. Aku ngeliat dia,